Dan inilah lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 178. Di episode sebelumnya, Pastif yang penasaran dengan tawaran Aditya pada para kepala desa seberang. Beliau pun langsung menanyakan hal tersebut, dan langsung dijawab oleh Aditya. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, si Sekdes Desa Mekar, tampak sedang melakukan panggilan telepon, yang ditujukan pada Aditya. "Halo Nak Adit, ini Bapak mau ngasih tahu. Kesepakatan dari para kepala desa kemarin, kita berkumpul di Desa Bakti Raya," ucap si Sekdes. "Oh iya Pak, kalau begitu saya gantian dulu. Habis itu, saya langsung datang menjemput Anda," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Di sela itu terlihat, Aditya pergi menemui Pastif. "Pastif, tolong siapin mobil ya, saya mau siap-siap dulu," ucap Aditya. "Siap Tuan," sahut Pastif, lalu bergegas menyiapkan mobil dan anak buahnya, yang akan mengawal perjalanan Aditya, menuju Desa Bakti Raya. Singkat waktu, Aditya yang telah selesai mengganti pakaiannya, ia pun langsung keluar menemui Pastif, dan para pengawal lainnya, yang saat itu telah menunggu kedatangannya. Melihat Aditya yang melangkah ke arah mereka, Pastif pun langsung membukakan pintu untuknya. Di saat yang sama, puluhan pengawal yang menggunakan 4 mobil SUV pun langsung masuk ke dalam mobil masing-masing. Sementara si Sekdes, tampak saat itu, beliau duduk di teras rumah, sembari menunggu kedatangan Aditya. Tak berapa lama kemudian terlihat, iring-iringan mobil Aditya pun telah sampai di halaman rumah Pak Sekdes. Melihat hal itu, Pak Sekdes pun langsung melangkah menghampiri iring-iringan mobil tersebut. Di saat yang sama terlihat, Pastif yang keluar dari mobil, dan langsung membukakan pintu untuk si Sekdes, yang saat itu mendapat tempat duduk di samping Aditya. "Jalan Pak," ucap Aditya pada sopir pribadinya. Mendengar ucapan itu, si sopir hanya menganggukkan kepala, lalu bergegas menjalankan mobil tersebut, meninggalkan halaman rumah si Sekdes. Sementara Pak Rasmin yang melihat hal itu, beliau pun bergumam. "Mau kemana mereka?" gumam Pak Rasmin. Di sela itu terlihat, Pak Rasmin mengambil handphonenya, dan langsung melakukan panggilan pada Pak Budi, untuk memberitahukan apa yang baru ia lihat. "Halo selamat pagi Pak," ucap Pak Rasmin. "Ya halo, ada apa kamu menghubungiku?" ucap Pak Budi. Mendengar ucapan itu, Pak Rasmin pun berkata, "Ini Pak Camat, tadi saya lihat Pak Sekdes pergi bersama Aditya," ucap Pak Rasmin, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Saya curiga, mereka akan melakukan pertemuan dengan aparat desa dari desa sebelah. Karena kemarin, beberapa kepala desa dari desa tetangga, datang ke rumahnya Pak Sekdes, dan disusul dengan datangnya si Aditya juga." Mendengar ucapan itu, Pak Budi pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terlihat, iring-iringan mobil Aditya dan pengawalnya, melintas tepat di jalan yang berada di depan rumah Pak Budi. Melihat hal itu, Pak Budi pun langsung menyuruh anaknya Edo, untuk mengikuti iring-iringan itu. Mendengar perintah dari ayahnya, Edo pun langsung bergegas mengikuti mereka, menggunakan motor Ninja 250 cc miliknya. Singkat waktu, setelah 20 menit menempuh perjalanan, iring-iringan mobil Aditya pun sampai di Desa Bakti Raya. Terlihat saat itu, para warga dari beberapa desa telah berkumpul di sebuah lapangan luas. Para warga desa yang melihat Aditya dan para pengawalnya yang baru keluar dari mobil, mereka pun tampak kaget saat melihat anak muda yang dikawal oleh puluhan pengawal pribadi. Sesampainya di tempat yang telah disediakan, Aditya pun langsung berkata, "Bapak Ibu selamat pagi," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Berhubung Bapak dan Ibu sekalian, sudah tahu niat kedatanganku ke desa ini, jadi saya akan langsung memanggil Ibu dan Bapak, untuk menandatangani kontrak sewa lahan milik Ibu dan Bapak sekalian," ucap Aditya. Terlihat saat itu, Aditya menyerahkan semua perihal tanda tangan dan pembayaran sewa lahan, pada tiap-tiap kepala desa, karena merekalah yang tahu betul tentang warga desa mereka. Melihat uang yang dibagikan oleh Pastif pada tiap kepala desa, mereka pun tampak gugup saat menerima uang sebanyak itu. Beberapa saat kemudian terlihat, para kepala desa itu pun langsung memanggil satu persatu warga desa untuk menandatangani surat sewa lahan milik mereka. Namun baru beberapa saat kegiatan itu berlangsung, tiba-tiba terlihat, para warga desa dari beberapa desa lainnya datang ke tempat pertemuan tersebut.
Di sela itu terlihat, seorang pria parubaya, melangkah ke arah Aditya. Namun segera dicegat oleh Pastif. Di saat yang sama, pria parubaya itu pun, langsung menjelaskan perihal kedatangannya. Kami kemari, karena mendengar kabar, bahwa orang yang mengubah desa Mekar, akan datang ke desa ini. Dan niat kami kemari, ingin meminta bantuan yang sama, dengan yang beliau berikan pada desa Mekar, ucap si pria parubaya. Mendengar ucapan itu, Pastif pun melihat ke arah Aditya. Di saat yang sama, Aditya pun mengangguk. Tanda agar Pastif membiarkan si pria parubaya itu datang menemui Aditya. Saat bertemu dengan Aditya, si pria itu pun tampak bingung, karena ternyata orang yang ingin ia temui masih sangatlah muda. Jadi, Nak ini yang membantu warga desa Mekar. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, Tuhanlah yang membantu warga desa Mekar, dan saya hanyalah perantaranya saja, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si pria parubaya pun tersenyum, lalu kembali berkata, apa Nak ini bisa membantu desa kami dan beberapa desa lainnya? Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung memberikan syarat yang sama dengan yang ia berikan pada beberapa desa lainnya. Mendengar syarat tersebut, si pria parubaya pun langsung menyetujuinya. Singkat waktu, proses tanda tangan pun telah selesai. Tampak saat itu, Edo yang memantau dari kejauhan. Ia pun memanggil salah satu warga untuk mencari informasi yang bisa ia laporkan pada ayahnya. Pak, itu rame-rame lagi ngapain sih? Sementara si warga yang tahu kalau Edo adalah anaknya Pak Camat, beliau pun berkata, oh itu Den Edo. Kami baru saja menandatangani surat sewa lahan milik kami, yang disewa oleh anak muda sana, ucap si warga, sambil menunjuk ke arah Aditya, yang saat itu baru akan masuk ke dalam mobilnya. Loh Pak, bukannya kalian sudah setuju, untuk menjual tanah dan sawah kalian pada ayahku? Kok malah kalian sewakan pada orang kota itu, ucap Edo. Mendengar ucapan itu, si warga pun berkata, ya lebih untung ngasih lahannya ke dia dan dia sewanya dengan harga yang sama, dengan harga yang ditawarkan sama bapaknya Den Edo. Jadi mendingan kita kasih saja sama si orang kota itu. Uangnya dapat, tapi sawahnya tetap milik kami, ucap si warga, lalu kembali berkata. Habisnya bapaknya Den Edo cuman ngomong doang, bilangnya mau beli, tapi sampai sekarang, tanah kami belum dibayar juga. Mendingan dia datang enggak pakai ngomong panjang lebar, langsung bagikan uang pada tiap-tiap kepala desa, ucap si warga, lalu bergegas meninggalkan Edo. Sementara Edo yang telah mendapat informasi tadi, ia pun langsung bergegas pulang untuk menyampaikan hal tersebut pada ayahnya. Kurang ajar, bisa-bisanya dia merebut lahan di luar desa Mekar, ucap ayah Edo, setelah mendengarkan laporan tersebut. Di sela itu terlihat, ayah Edo langsung bergegas menghubungi Tuan Firdaus. Halo Pak Budi, ada apa kamu menghubungiku? Apa ada hal penting yang ingin kamu katakan, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun berkata, iya Tuan, baru-baru saja anak saya Edo mendapat informasi. Informasi apa? Cepat katakan, tanya Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun berkata, menurut kata warga desa Bakti Raya, saat ini, Aditya telah menyewa lahan di 15 desa lainnya. Jika kita tidak cepat bergerak, maka tidak menutup kemungkinan, kita akan kehilangan desa lain, yang belum terlanjur melakukan kontrak dengan Aditya. Mendengar ucapan itu, mata Tuan Firdaus seketika memerah karena emosi. Apa maunya si bocah tengik itu? Awal dia menemuiku, dia hanya meminta desa Mekar saja. Ini benar-benar sudah kelewatan, gumam Tuan Firdaus, lalu kembali berkata pada Pak Budi. Pak Budi, sekarang juga, kamu temui para kepala desa, yang belum terlanjur menyewakan lahannya pada si bocah tengik itu. Bilang pada mereka, besok saya akan datang, untuk membayar semua tanah itu, ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Aditya, awas saja, kamu akan menyesali perbuatanmu ini, gerutu Tuan Firdaus. Di sela itu terlihat, Tuan Firdaus kembali melihat layar handphonenya, dan langsung melakukan panggilan, yang ditujukan pada Dika. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Halo Dika, sekarang juga kamu cari cara, untuk menghentikan Aditya, ucap Tuan Firdaus dengan nada marah. Di sela itu terdengar lagi, Tuan Firdaus kembali melanjutkan perkataannya. Saat ini, dia sudah mengambil 15 lahan di luar desa Mekar, jadi sebaiknya, kamu segera mencari cara, untuk menghentikan dia. Karena jika proyek kita sampai gagal, maka kita berdua akan dipenjara, ucap Tuan Firdaus.
Sementara Dika, ia pun tampak pucat, saat mendengar bahwa dia juga akan dipenjara. Iya. Jangan iya-iya saja, cepat carikan cara, ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Dika, ia pun langsung mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Sial-sial. Kenapa setiap kali berurusan sama dia, selalu saja seperti ini, ucap Dika, seolah menyumpahi dirinya sendiri. Cindy, ya benar Cindy. Jika saya berhasil mendapatkan Cindy, maka bisa dipastikan, Aditya akan mengembalikan semua lahan itu padaku, gumam Dika, disertai dengan senyum liciknya. Singkat waktu, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Pak Budi dan Edo, yang sedang dalam perjalanan pulang, dari beberapa desa yang belum menyewakan lahannya pada Aditya. Tampak saat itu, wajah mereka terlihat lesu, karena tiap desa yang dulunya setuju untuk menjual lahannya, sekarang malah menolak tawaran mereka, dengan alasan, mereka akan menyewakan lahannya pada si orang kota, yang ada di desa Mekar, yang tidak lain adalah Aditya. Di saat yang sama, ayah Edo mengambil handphonenya, namun dengan wajah terlihat ragu, untuk memberitahukan hal ini pada Tuan Firdaus. Karena jika Tuan Firdaus tahu, ia pasti akan langsung dicaci maki. Namun jika dia merahasiakan hal ini, pasti Tuan Firdaus akan lebih marah, dan bisa saja, keluarganya yang akan ikut jadi korban. Setelah berpikir keras, ayah Edo pun, langsung menekan tombol panggilan. Halo Tuan, ucap ayah Edo setelah panggilan tersambung. Ya halo juga, sahut Tuan Firdaus, lalu kembali berkata, saat ini, emosiku sedang tidak stabil, jadi sebaiknya, jangan menyampaikan informasi yang membuat tekanan darahku makin naik, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, bibir ayah Edo pun tampak bergetar. Anu Tuan. Anu apa, cepat katakan, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun menarik nafas dalam. Saat ini, saya dan Edo baru saja kembali dari beberapa desa, yang belum melakukan kontrak dengan Aditya, ucap ayah Edo, sembari menghentikan perkataannya. Jadi bagaimana, apa kamu sudah berbicara dengan mereka? Tanya Tuan Firdaus. Ya sudah Tuan, sahut ayah Edo. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus kembali berkata, baiklah, besok saya sendiri yang akan datang membayar semua tanah milik mereka, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun berkata, maaf Tuan, mereka sudah menolak tawaran kita. Katanya, mereka akan menyewakan lahannya pada Aditya, ucap ayah Edo, lalu menutup panggilan tersebut. Di saat yang sama, ayah Edo langsung menonaktifkan handphonenya, lalu membuang kartu dari ponsel tersebut. Sementara Tuan Firdaus, tampak saat itu, ia kembali melakukan panggilan pada ayah Edo, namun nomor handphone tersebut sudah tak aktif lagi. Bangsat, hanya uangnya saja yang kamu mau, teriak Tuan Firdaus, yang tampak frustasi dengan hal itu. Singkat waktu, hari pun terus berganti. Terlihat saat itu, Cindy yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Kenshin. Namun saat akan melewati sebuah supermarket, tiba-tiba Cindy memutuskan untuk singgah, karena ada yang ingin ia beli. Setelah memarkirkan mobilnya, Cindy pun langsung masuk ke dalam supermarket tersebut. Setelah mendapat barang yang ia cari, Cindy pun bergegas membayar harga barang tersebut, lalu keluar untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat sampai di tempat memarkirkan mobilnya, Cindy pun tampak kaget, saat melihat ban mobilnya telah kempis. Aduh, kok malah kempis sih, ucap Cindy, sembari menundukkan kepala, untuk memeriksa ban mobilnya. Di sela itu terlihat, seorang pria dengan setelan rapi, yang baru keluar dari supermarket tersebut. Melihat Cindy yang sedang memeriksa ban mobilnya, si pria pun mencoba menyapanya. Mobilnya kenapa Mbak, sapa si pria tadi. Mendengar ucapan itu, Cindy pun menoleh, lalu berkata, ini mas, ban mobilku kempis. Kayaknya bocor deh, ucap Cindy, lalu bergegas untuk menghubungi Kenshin. Namun belum sempat melakukan panggilan, tiba-tiba terdengar, si pria tadi berkata, memangnya mbaknya mau kemana? Kalau sekiranya satu arah, nanti biar saya antar saja, ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, saya mau ke perusahaan Nakamoto, nanti biar saya naik taksi aja. Dan makasih buat tawarannya tadi, ucap Cindy. Namun lagi-lagi, sebelum Cindy sempat melakukan panggilan, si pria itu pun berkata, oh kebetulan Mbak, saya juga mau ke arah sana, untuk menjemput tunanganku, ucap si pria, lalu kembali berkata,
Jadi biar nebeng sama saya saja Mbak, dan mobil Mbaknya, biar ditarik sama mobil derek saja, ucap si pria. Di sela itu, si pria pun bergumam. Buset deh, nih cewek mobilnya keren banget, gumam si pria. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, "Apa enggak ngerepotin Mas?" ucap Cindy. "Ya kan saya yang nawarin Mbak," ucap si pria. Mendengar ucapan itu, Cindy pun langsung menyetujui tawaran si pria, yang katanya akan pergi menjemput tunangannya, yang saat ini sedang menunggu, tak jauh dari perusahaan Nakamoto. "Ayo Mbak," ajak si pria, sambil membuka pintu depan, dan mempersilahkan Cindy untuk masuk. "Makasih Mas," ucap Cindy, lalu masuk ke dalam mobil milik si pria tadi. Saat dalam perjalanan, Cindy pun bergumam, "Oh syukurlah, ternyata bukan orang jahat," gumam Cindy, saat melihat jalan yang dilalui si pria, memang jalan yang menuju ke perusahaan Nakamoto. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seorang yang membius Cindy dari arah belakang, yang ternyata, orangnya adalah Dikasih Borokokok. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.